Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis wirausaha dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan nama saya Putri Syifa Kamila dengan NPM 2020015006000. Baik, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Zahra dengan NPM 2020001500517. Perkenalkan, nama saya Wulandari Mudi Faraswati dengan nomor NPM 20100150029. Perkenalkan, nama saya Karlin Irman Nurweni dengan NPM 2020015000604. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika bisnis. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut Faisal Bedron pada tahun 2006, etika dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan yang salah, serta pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang. Keputusan etika merupakan sesuatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Nah, menurut Kashmir pada tahun 2008, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama dalam beragam bentuk. Hal ini disebabkan beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Nah, tata cara ini diperlakukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar hal ini terbina hubungan harmonis, saling menghargai satu sama lainnya. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Nah, etika wirausaha dalam suatu kode etik perilaku aktor berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Etika wirausaha sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan organisasi. Etika merupakan suatu studi mengenai hal yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Sedangkan keputusan etika adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, saingan, dan sebagainya. Nah, orang-orang bisnis ini diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Pandangan tentang etika wirausaha, beberapa indikator yang biasanya dipakai untuk menyatakan apakah seseorang atau suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya. Nah, antara lain indikator tersebut adalah indikator ekonomi, indikator peraturan khusus yang berlaku, indikator hukum, indikator ajaran agama, indikator budaya, dan indikator etik dari masing-masing pelaku bisnis. Baik, selanjutnya ada etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Nah, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Nah, lalu lanjutannya itu kewajiban di sini ada 4. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk mengungkapkan, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, dan kewajiban untuk tidak memaksa. Nah, jadi di sini juga ada terdapat 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama, adanya transparansi, lalu adanya kejujuran, dan adanya kerendahan hati. Materi selanjutnya adalah etika persaingan.
Muhlis tahun 2004 menjelaskan prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam persaingan antara lain dijabarkan pada beberapa landasan, yakni memberikan layanan terbaik bagi konsumen, tidak berlaku curang, dan mengadakan kerjasama positif dengan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap produk pesaing. Kemudian persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, namun persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan sekitarnya. Selanjutnya yaitu prinsip dalam memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dapat berupa di antara lain yang pertama, memberikan kualitas produk, yang kedua memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga memberikan fasilitas tambahan berupa bonus dan lainnya, dan yang keempat memberikan harga yang kompetitif dibandingkan produk dan layanan sejenis. Kemudian dalam hal prinsip tidak berlaku curang. Setiap perusahaan ditekankan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktek-praktek seperti monopoli, monopsoni, dan dumping adalah beberapa contoh bentuk kecurangan yang harus ditinggalkan di dalam dunia bisnis. Sekian, selanjutnya materi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis menurut Munir Fuadi merupakan upaya penegakan hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan ataupun aktivitas perekonomian, meliputi perdagangan, keuangan, industri, dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Kemudian hukum bisnis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa seorang pelaku bisnis penting sekali menguasai hukum, karena hukum bertanggung jawab untuk mengatur bisnis agar tetap berjalan secara aman, tertib, dan tidak memihak atau merugikan siapapun. Kemudian sumber hukum bisnis dapat ditinjau menjadi dua sumber, yaitu sumber material dan hukum formil. Yang pertama yaitu fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi praktis, memberitahu hak dan kewajiban seorang bisnis, dan menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Ada beberapa fungsi penting saat mendalami ilmu hukum bisnis, yaitu yang pertama ada sumber informasi praktis, yang kedua memberitahu hak dan kewajiban seorang bisnis, dan yang terakhir menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Baik, sekian materi yang dibawakan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.